halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masajidi, bab yang menerangkan tentang masjid, yang ada kaitannya dengan masjid. Babul masajidi, bab yang menerangkan tentang masjid. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiya, semoga meridhai Allah anha, kepada Siti Aisyah. Qalat, berkata Siti Aisyah, amara Rasulullah, telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajidi, di beberapa bangunan masjid, fit dauri, di dalam kampung. Nabi telah memerintahkan bahwa wa antunadzofa, agar membersihkan, wa tutayyiba, dan memberikan pewangi. Jadi Nabi telah memerintahkan bahwa beberapa masjid di kampung itu hendaknya kalian jaga kebersihannya dan kalian buat harum. Jadi masjid itu dibangun ya agar dijaga kebersihannya dan dijaga keharumannya. Jadi itu sunat. Masjid itu harus bersih, harus harum. Nah, di sini sudah ada pewangi belum? Nah, usulkan diberi pewangi, itu sunat. Perintah Rasul bahwa masjid itu harus harum, wa tutayyiba, dan agar menjadi wangi. Rawahu meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa sahaha, dan mensahihkan irsalahu, hadis ini. Jadi ini hendaknya masjid itu kalian jaga kebersihannya dan kewangiannya. Kalau belum ada pewangi itu ya sunat. Ada orang yang berpendapat sunat muakkad. Ada juga yang berpendapat wajib. Jadi masjid itu harus bersih, harus harum. Tidak boleh tidak. Jadi nanti usulkan ke Bu Haji, kata Pak Waki, ini masjid ini belikan pengharum ruangan, dan terutama yang dekat pengimaman ya, itu sunat muakkad. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiya, semoga meridhai Allah anhu, kepada Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marah. Qatala ini artinya membunuh ya, artinya membunuh di sini marah. Qatala, marah Allah al-yahudu, kepada orang Yahudi. Ittahadu, yang mereka orang Yahudi menjadikan kuburo anbiyaihim, kuburannya para nabi mereka, masajida, menjadi masjid. Jadi Allah qatala ini ayat bermakna marah. Jadi Allah itu marah terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi itu hobinya apa? Menjadikan kuburan para nabinya itu menjadi masjid. Jadi membangun masjid di tengah kuburan, itu orang Yahudi. Makanya membangun masjid di tengah kuburan itu kemarin bab apa itu? Itu haram ya. Bab sebelumnya itu apa itu? Bab yang sebelumnya surutus sholat. Jadi sholat di tengah kuburan itu haram. Membangun masjid di tengah kuburan juga haram. Itu kebiasaan orang Yahudi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Wazada, dan menambahkan Muslimun, Imam Muslim, wan nasoro, ditambah lafal
nasoro. Jadi kalau hadisnya Imam Muslim itu qatalallahul yahuduwan nasoro. Jadi yahuduwan nasoro. Kalau lafalnya Imam Muslim. Jelas ya, sholat di tengah kubur itu nggak boleh. Memang pernah nanti suatu saat kita temukan, diketemukan hadis Nabi pernah menyolatkan sahabatnya tukang sapu di Masjid Madinah. Tukang sapu di Masjid Madinah pada pagi hari kok nggak kelihatan. Hari ketiga ditanyakan Nabi, kemana si fulan yang biasa suka membersihkan masjid kok nggak kelihatan? Sudah meninggal ya Rasul, kok kalian nggak ngasih kabar ke diriku? Lantas Nabi mengajak untuk ziarah ke kubur. Di sana Nabi melaksanakan sholat jenazah, mendoakan. Ada, tapi secara umum itu sholat di tengah kuburan itu haram ya. Membangun masjid di tengah kuburan juga haram. Bismillahirrahmanirrahim. Walahuma dan bagi Imam Bukhari Muslim min hadits Aisyah, dari hadisnya Siti Aisyah. Kalau yang hadis di ataskan dari sanad Abi Hurairah. Bukhari Muslim, Imam Bukhari Muslim juga meriwayatkan hadis dari jalur Siti Aisyah. Min hadits Aisyah, dari hadisnya Siti Aisyah, kanu mereka ada idza mata, tatkalanya mati, fihim di dalam mereka ar-rajul, seorang laki-laki, as-sholihu, yang soleh, banu, mereka semuanya mereka membangun ala qabrihi, atas kuburannya orang soleh, masjidan, dibangun sebuah masjid, wa fihi, di dalam kuburan. Ya, itulah kebiasaan orang Yahudi, itu selalu bangun kuburan di tengah-tengah kuburannya para nabi. Juga membangun kuburan di tengah-tengah orang yang soleh. Itu kebiasaan orang Yahudi. Bagi orang Islam itu hukumnya haram. Ulaika udah dijelaskan di bab sholat. Ulaika, mereka itu orang Yahudi yang membangun masjid di tengah-tengah kuburannya orang yang soleh. Sirarul khalqi, sejelek-jeleknya makhluk, karena diharamkan membangun kuburan membangun masjid di tengah kuburan. Itu makanya oleh Nabi dicap sebagai sejelek-jelek makhluk, sirarul khalqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiya, semoga meridhai Allah anhu, kepada Abi Hurairah, qala, berkata Abi Hurairah, ba'athan nabiyyu, telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khailan kepada tentara penunggang kuda. Jadi tentara penunggang kuda itu disebutnya khailan. Ada khailan, itu tentara yang tugasnya penunggang kuda. Kalau di kita disebutnya apa di Indonesia? Tentara kuda itu disebutnya apa? Ada yang tahu nggak? Kavaleri, ya, kavaleri berkuda. Kavaleri berkuda, tentara berkuda. Kalau perang di perkotaan tentunya kuda itu ya kurang bermanfaat. Tapi kalau di pegunungan, di hutan-hutan, nah, baru bermanfaat. Kalau di padang pasir kayak perangnya Palestina, ya, tentara berkuda itu sekarang udah nggak ada manfaatnya, mudah ditembak, kelihatan dari kejauhan juga. Tapi kalau di hutan-hutan, di gunung-gunung, itu tugasnya untuk membawa perbekalan. Kalau zaman dulu, zaman penjajahan Belanda, itu biasanya untuk mengirimkan surat, nah, untuk koordinasi. Khailan itu pasukan berkuda. Ba'athan nabiyyu, telah mengutus Nabi Muhammad SAW, khailan, tentara penunggang kuda. Faja'at, maka datang, setelah diutus tentara yang naik kuda tadi,
Maka datang kepada siapa? Datangnya kepada Nabi. Fajaat, maka datang tentara penunggang kuda tadi kepada Nabi. Birojulin, dengan membawa seorang laki-laki, diutus. Nah, ini berupa tawanan. Ya barangkali kalau bahasa kita, "Fulan, kamu pergi ke sana, ambil tuh tawanan di bawa ke sini." Nah, itu. Nah, ini apa? Fajaat, maka datang tentara berkuda tadi, birojulin, dengan seorang laki-laki. Farobatu, maka kemudian mengikat seorang laki-laki tadi bisa riatin di tiang. Lantas datang kepada Nabi setelah diutus pergi, datang menghadap Nabi dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu lantas diikat di tiang masjid. Farobatu, maka kemudian diikat seorang laki-laki tadi yang dibawa oleh rojul penunggang kuda tadi, bisa riatin di tiang, min sawaril masjid, dari beberapa tiang masjid. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi dalam zaman Nabi, zaman perang, itu masjid itu boleh untuk mengikat kuda. Ini terjadi ya. Tawanan perang dibawa ke masjid, diikat di tiang masjid. Itu boleh. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi pernah melakukan. Tapi kalau kondisi sekarang, seandainya, mudah-mudahan jangan sampai Indonesia perang, ya masa diikat di dalam masjid, ya nggak mungkin ya, masukkan ke tahanan, ruang tahanan. Kalau dulu kan belum ada ruang tawanan, itu belum ada. Jadi tawanan perang itu salah satunya diikat di dalam tiang masjid. Jadi masjid itu zaman Nabi bukan hanya untuk ibadah, untuk sholat aja, bukan hanya untuk belajar ngaji aja, yaitu untuk berperang pun ya pokoknya markasnya juga masjid. Sampai menawan tawanan perang pun diikat di tiang masjid. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim, sahih. Ya, makanya kalian kalau santri wawasannya luas, banyak baca hadis itu tidak fanatik. Apalagi hanya orang tidur di dalam masjid. Nah, bikin kemah pun boleh. Dalam masjid itu boleh, nanti di bawah ada dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Menawan tawanan pun boleh. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, anna Umar, bahwasanya Umar radhiya, semoga meridhi Allah anhu, kepada Umar, marro melewati, lewat bihasana dengan Hasan, yungsidu, ada orang nyanyi, dinyanyikan, fil masjid, di dalam masjid. Yungsidu kalau di ta'lim itu sering ya kita ketemu lafal yungsidu. Itu kan diceritakan, dibacakan syair. Nah, suatu hari Umar ini lewat dengan Hasan, sahabat Hasan. Di masjid itu ada orang yang sedang nyanyi, membaca syair. Falahado, maka marah Umar ilahi, kepada yang nyanyi di dalam masjid itu. Faqala, maka berkata Umar, qad kuntu, sungguh ada padaku ungsidu menyanyikan syair, fihi, di dalam masjid, wa fihi, dan di dalam masjid, man, orang, huwa, yaitu man, khairun, lebih baik, minka, darimu. Sungguh dulu juga aku lewat masjid, ada seseorang yang membaca syair juga, nyanyi syair, itu yang lebih baik dari dirimu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya barangkali agak marah itu karena mungkin suaranya jelek barangkali ya. Tapi sungguh dulu juga ada, aku lewat masjid itu orang sedang membaca syair, sedang nyanyi, enak, lebih bagus dibandingkan dirimu.
Jadi baca sholawat itu boleh ya. Zaman Nabi juga ada sahabat itu yang baca syair dalam masjid. Ya baca syair itu kan sama dengan nyanyi ya. Sama dengan nyanyi. Sama gitu. Apalagi baca sholawatan. Tapi kalau tetangga sebelah itu membid'ahkan. Ada orang baca sholawatan di masjid itu bid'ah karena Nabi nggak pernah mengajarkan. Bukan hanya ini kan sunnah Nabi itu ada berapa? Ada 3 kan? Yang pertama apa? Kata Nabi, sabda Rasul. Yang kedua perbuatan Rasul. Yang ketiga takrir, persetujuan Rasul. Ini ada sahabatnya yang lagi membaca syair, nyanyi-nyanyi. Membaca syair itu sama dengan nyanyi. Itu aja boleh, apalagi sholawatan. Mentang-mentang Nabi nggak pernah sholawat itu di masjid, itu dibid'ahkan itu yang membaca sholawat di masjid. Ya, macam-macam ya, pemahamannya macam-macam. Ya, Nabi memang nggak pernah sholawatan di masjid, tapi membaca syair aja disetujui, apalagi membaca sholawat Nabi itu boleh, itu hukumnya boleh. Ini salah satu hukum dasar ya. Baca syair di masjid aja boleh, apalagi baca sholawat, apalagi baca qiraah dilagamkan. Jadi ada orang yang fanatik, jadi baca Quran itu Quran dilagamkan itu juga bid'ah. Ya, namanya orang ya macam-macam. Boleh ya baca sholawatan di masjid. Ini dasar hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan bagi Abi Hurairah radhiyallahu semoga meridhai Allah anhu kepada Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a barang siapa mendengar rojulan seseorang yang mencari bersuara, yang suddu itu bersuara, bisa membacakan syair kan juga bersuara. Nah, di sini maknanya mencari. Barang siapa mendengar seseorang yang mencari dzallatan, barang yang hilang, fil masjidi, di dalam masjid, falyakul, maka katakanlah, la raddaha, jangan dikembalikan barang yang hilang, Allahu, oleh Allah, alaika, kepadamu, fa innal masajida, maka sesungguhnya masjid, lam tubna, tidak dibangun, lihada, untuk mencari barang yang hilang. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Nah, santri harus tahu, kalau kalian kehilangan barang di dalam masjid, haram hukumnya kalian mencari barang itu dengan cara menyuarakan. Ada yang lihat itu HP ku ketinggalan di masjid, haram, nggak boleh ya. Nah, kalau kalian mencari barang yang lain aja, diem aja. Ini hadis Nabi jelas. Kalau kalian dengar ada orang yang mencari barang yang hilang di masjid, katakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barang. Nah, kalian wajib mendoakan semoga Allah tidak mengembalikan barang milikmu. Jadi kalau kalian kehilangan barang di masjid, ya diem aja nyari. Kalau kalian nanya, Lukman, kamu lihat ketinggalan itu uang saya hilang di masjid, haram hukumnya. Ini berdasarkan hadis ini. Kalian kalau dengar ada orang nyari barang yang hilang di masjid, kalian wajib mendoakan semoga barangmu tidak dikembalikan oleh Allah kepadamu. Jelas ya? Karena apa? Masjid itu dibangun bukan untuk mencari barang yang hilang. Ya, kalau dihilang ya diam-diam aja, cari aja, kalau nggak ketemu diam. Kalau kalian bercerita ya, yang suddu berbicara mencari barang yang hilang, dosa. Barang yang hilang di masjid ya, kecuali kalau di serambi, di luar masjid itu boleh. Tapi kalau di dalam masjid hilang, ya udah, diam-diam aja, kamu nggak boleh nanya ke temanmu,
Tanya, kalian lihat nggak itu apa? Uang saya perasaan ketinggalan di masjid kok nggak ada. Itu hukumnya haram. Dasarnya hadis ini, kalau kalian dengar ada orang yang mencari sesuatu yang hilang di masjid, doakan semoga barangmu tidak dikembalikan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muttafaqun alaih, kuat ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Ada yang kelewat enggak tadi? Oh, enggak ya, betul ya. Hadis 268. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiya, semoga meridai Allah anhu pada Abi Hurairah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza ra'aitum, tatkalanya kamu semua melihat, man orang, yabi'u, yang berjualan di masjid, yabi'u, yang berjualan, au yabta'u, atau yang membeli. Kalau kamu melihat ada orang berjualan atau kamu melihat ada orang yang beli, fil masjid, di dalam masjid, fakulu, maka katakanlah kepada mereka, lahu, kepada yang baik, kepada yang penjual maupun yang membeli, la arbaha, semoga Allah tidak memberikan keuntungan, la arbaha, semoga tidak memberikan keuntungan, Allah tajarotaka, dagangmu. Jadi kalau ada orang yang dagang di dalam masjid, kalian doakan semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu. Artinya apa? Dari hadis ini, jual beli di dalam masjid hukumnya haram. Jelas ya? Kalian nggak boleh jual beli di dalam masjid, itu nggak boleh. Jual beli di dalam masjid hukumnya haram. Dosa dua-duanya, baik yang beli maupun yang menjual. Bagaimana Pak Fakih kalau DKM melelang, misalkan ada suatu barang aset masjid yang sudah tidak terpakai, misalnya ini amplifier ini atau toa, ada yang nyumbang yang lebih bagus, udah gak kepake dalam masjid, dilelang di dalam masjid, dijual. Lelang itu kan menjual. Bagaimana hukumnya? Boleh. Itu untuk kepentingan masjid, entah itu lelang barang atau lelang proyek dalam masjid, asal untuk kepentingan umat hukumnya boleh. Tapi kalau keuntungan pribadi, untuk kepentingan pribadi tidak boleh. Mentang-mentang itu lelang ya, untuk kepentingan masjid diperbolehkan, kalian nebeng, kalian menjual hartamu ikut melelang, nah, itu haram. Kalau untuk kepentingan pribadi haram. Jelas ya, jual beli di dalam masjid haram, mencari barang yang hilang di dalam masjid hukumnya haram. Dalam arti kata mencari itu kalian nanya ke temanmu. Tapi kalau kalian mencarinya diam-diam itu boleh. Ya. Hati-hati, bukannya haram mencari barang yang di dalam masjid itu, enggak. Kalau kalian nanya ke temanmu, kalian lihat enggak barang saya hilang di dalam masjid, itu haram. Tapi kalau kalian mencarinya diam-diam, enggak cerita, kamu kehilangan enggak cerita ke masjid aja mencari, itu boleh. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahun Nasa'i. Rawahu, meriwayatkan hadis ini An-Nasa'i, Imam Nasa'i. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa hasanahu, dengan dan menghasankan Imam Nasa'i dan Tirmidzi. Wa an Hakim, dan dari Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam radhiya, semoga meridai Allah anhu, pada Hakim bin Hizam, qala, berkata Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqoma, jangan dilaksanakan, qoma yaqumu tuqoma, jangan berdiri, itu artinya apa? Dilaksanakan. Al hududu, hukum qisas, hukum hudud, fil masajid, di dalam masjid,
Jadi menghukum orang di dalam masjid itu nggak boleh ya. Hukum melaksanakan hukum kisos, hukum hudud itu tidak boleh di dalam masjid. Nah, di halaman ya, halaman masjid boleh. Wala yustaqadu, dan janganlah hukum kisos, hudud ya. Hudud yang membedakan hudud sama kisos itu apa? Kalau kisos itu kan sebanding. Orang yang membunuh dibunuh lagi, orang yang mukul dipukul lagi, itu namanya kisos. Tapi kalau ada orang yang mencuri dipotong tangan, itu disebut hudud. Wala tuqoma, dan jangan dilaksanakan al hududu, hukum hudud. Orang nyuri potong tangan, itu dalam masjid nggak boleh. Fil masjid, di dalam masjid. Wala yustaqadu, dan janganlah melaksanakan hukum kisos fiha, di dalam masjid. Hukum hudud, hukum kisos tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Rawahu, meriwayatkan hadis ini Ahmadu, Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud bi sanadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Walaupun sanadnya lemah, kira-kira boleh enggak? Anggap aja hadis ini enggak ada aja. Kita hudud, dia motong hukum orang yang mencuri, potong tangannya di dalam masjid. Nah, karena bertentangan dengan akal sehat. Karena hukum itu kan ada beberapa. Hukum akli itu dengan akal sehat, nakli dengan Quran, hadis. Walaupun ini dhaif dia sanadnya, ini harus kita terapkan karena bertentangan dengan akal sehat. Darah itu kan najis. Masa kita mau menerapkan memotong tangan atau kaki orang yang dihukum hudud di dalam masjid? Nah, itu haram. Karena mengotori masjid sekaligus menajisi masjid. Najis itu membuat jadi najis. Nah, jadi hadis itu dhaif itu rata-rata itu karena sanadnya. Kalau isinya itu kuat semua, rajih semua ya, rata-rata itu rajih, kuat. Nah, itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Berikutnya hadis 270. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepada Siti Aisyah. Qalat, berkata si Aisyah, usiba, terkena musibah Sa'dun, Sa'id, sahabat Sa'dun itu ya Sa'id. Nah, itu musibah, terkena musibah Sa'dun, sahabat Sa'id, yaumal khandaqi, di harinya perang Khandaq. Perang Khandaq itu kalau di dalam Quran diabadikan dalam ayat apa? Al-Ahzab. Ini perang Khandaq, itu sahabat Sa'id itu terkena musibah. Fadoroba alaihi, maka membuatkan alaihi atas Sa'id Rasulullah SAW khimatan, tenda. Sahabat Sa'id ini terkena musibah, nggak dijelaskan apakah terkena anak panah atau lempar lembing itu tombak atau ketepel, ini nggak disebutkan, apa pedang, pokoknya luka aja. Lantas Nabi membuatkan apa? Khimatan, tenda dibuatkan oleh Nabi. Di mana dibuatkannya? Fil masjid, di dalam masjid. Jadi membuat tenda, kemah dalam masjid itu boleh. Jelas ya? Ini karena apa? Kondisinya waktu itu lagi perang. Jadi sahabat Sa'id luka, oleh Nabi dibuatkan tenda di dalam masjid. Ini hadisnya ada. Makanya kalian itu jangan fanatik kalau belum tahu hukumnya secara pasti. Liya'udahu, agar mudah melihat,
Ada yang utuh kembali, ini maknanya melihat. Karena orang sakit itu kan harus sering dilihat. Min qaribin, dari jarak dekat. Muttafaqun alaih. Ada perang, zaman perang Khandaq, ada sahabat yang luka, Nabi membuatkan kemah di dalam masjid. Itu luka, ya. Berarti tidur dalam masjid boleh nggak? Boleh. Tenda aja boleh, orang yang sakit aja boleh. Nah, makanya kalau ada masjid kok melarang dengan keras, dilarang keras tidur di dalam masjid, kira-kira bertentangan dengan hadis Nabi nggak? Bertentangan. Buat tenda aja boleh, buat tenda boleh. Terus apalagi yang diperbolehkan? Menahan tawanan perang, ya, diikat dalam tiang masjid aja oleh Nabi dilakukan. Orang yang sakit dirawat di dalam masjid dilakukan. Apalagi orang yang sehat yang tidur dalam masjid, ya, itu lebih boleh. Nah, jadi kalau ada takmir masjid dilarang keras tidur dalam masjid, nah, itu berarti menyelisih hadis Nabi ini. Ya barangkali kalau pertimbangannya untuk ketertiban ya baik ya, supaya tertib. Tapi jangan ada tulisan dilarang keras. Ya kalau orang bepergian, musafir, mungkin dia kalau kena angin dia dingin kan, dia mau nggak mau tidurnya dalam masjid. Kondisi sakit, lemah, nah, itu boleh dalam masjid, asal tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Atau ada orang yang sedang sholat boleh di belakang tidur itu boleh. Karena apa? Masjid itu menjauhkan dari gangguan setan. Seperti sahabat Nabi itu siapa? Yang tiap hari mabuk tapi tidak mau jauh dari masjid. Nuaiman. Tiap hari mabuk, tapi tiap hari kalau nggak ketemu Nabi juga rindu. Sehingga mabuknya di sekitar masjid, kadang-kadang masuk masjid. Kalau disuruh mabuk di perapatan nggak mau, macam-macam. Sahabat Nabi itu macam-macam. Makanya kalian terhadap orang pemabuk itu jangan benci sekali, jangan benci sama orang yang mabuk itu. Nggak seneng itu boleh, tapi kalau benci itu yang dilarang agama. Siapa tahu suatu saat dia tobat melebihi kesolehannya dibanding dirimu. Seperti siapa? Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari itu juga sahabat Nabi, tukang mabuk, preman, begitu tobat menjadi orang alim, termasuk golongan orang yang alim di jajaran siapa? Abi Hurairah, menjadi perawi hadis. Kalau nggak senang itu wajib, mabuk. Tapi kalau benci nggak boleh, nggak boleh. Semacam-macam. Jadi tidur di masjid itu boleh. Kalau dilarang keras tidur di masjid berarti menyelisih hadis Nabi. Ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa anha dan dari Siti Aisyah qalat berkata, Ro'aitu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni menutupi diriku, wa ana dan aku angduru melihat ilal habasyati kepada orang Habasyah. Ada orang Habasyah ini. Tiba-tiba Rasul itu menutupi diriku, padahal waktu itu aku melihat orang Habasyah. Orang Habasyah ini sedang apa? Yang aku lihat kok aku ditutupi oleh Rasul. Yal'abuna, yang bermain fil masjid, di dalam masjid. Berarti main di masjid boleh nggak? Boleh. Nah ini diherian. Karena apa? Siti Aisyah itu waktu itu umurnya baru 9-10 tahun. Dinikahi Nabi itu kan umur 9 tahun. Ada anak-anak kecil yang main di masjid, orang Habasyah. Nah, mainnya apa? Nanti di syarahnya, hadisnya itu diberikan penjelasan. Mainnya itu perang-perangan di dalam masjid. Nabi menggoda Siti Aisyah. Kadang-kadang ditutup, dibuka lagi. Kamu pengen main ya? Nanti di syarahnya itu dijelaskan begitu.
Kamu pengen ikutan main ya, gitu. Ditutup, dibuka lagi, ditutup, dibuka lagi. Jadi kalau ada anak lari-larian di dalam masjid, kalau dalam kondisi tidak ada yang sholat, tidak ada yang ngaji, kamu biarkan. Boleh itu. Daripada dia lari-larinya di tengah pasar atau di perapatan. Lebih baik lari-larinya itu dalam masjid. Dengan catatan tidak ada yang sedang ngaji, tidak ada yang sedang sholat. Kalau ada yang sedang ngaji, ada yang sholat, peringatkan, jangan terlalu berisik. Jangan kalian larang. Makanya bapak di mana-mana itu ngajar ngaji Iqra, ya. Ngajar Iqra selama masih kedengeran kuping, ada anak lari-larian pun nggak marah. Karena apa? Tahu hukum. Ya, ini yang melihat Siti Aisyah seolah-olah itu diherian Siti Aisyah. Kamu ikutan main, pengen ikut main ya? Orang Habasah lagi main perang-perangan di dalam masjid. Dibiarkan oleh Nabi, nggak dimarah. Nggak dimarah. Nabi malah godain Siti Aisyah istrinya. Dinikah sama Nabi itu kan umur 9 tahun. Hanya digauli oleh Nabi sebagai istrinya itu dalam riwayat itu umur 13 tahun. Setelah haid. Manfaatnya apa? Ya supaya ada ilmu haid. Itu kan yang perintah langsung dari Allah. Nabi itu untuk menikah Siti Aisyah. Perintah langsung dari Allah supaya ada ilmu haid. Yang meriwayatkan siapa? Siti Aisyah. Kalau nggak menikah Siti Aisyah dalam keadaan kecil, ilmu haid itu nggak ada. Jelas ya. Jadi boleh ya main dalam masjid itu, tapi hendaknya ya yang sopan. Ini malah mainnya orang Habasah. Ini main perang-perangan. Makanya jangan fanatik ya. Jangan fanatik. Habis sholat fardu kok malah masjid digembok. Itu ya salah. Biarkan aja kalau nanti ada anak main masuk ke dalam masjid, biar main di masjid. Peringatkan aja, jangan pipis, jangan jangan bikin kotor masjid. Gitu aja udah. Toh nggak ada yang ngaji, toh nggak ada yang sedang sholat. Daripada main di tengah perempatan atau di pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu semoga meridhai Allah anhu, kepada Anas qala berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-busaku meludah fil masjid, di dalam masjid, khati'atun, itu suatu kesalahan, wa kafaratuha, dan adapun nebusnya kesalahan ludah di dalam masjid, dafnuha, menimbun ludah itu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi meludah di dalam masjid itu bukan melupakan hal yang haram, tapi salah gitu aja. Nah, untuk menebus kesalahan itu, ludah itu kamu timbun. Ya, dulu zaman Nabi ya masjidnya pasir. Begitu meludah salah, ingat ditimbun, udah habis. Kesalahan itu udah dimaafkan. Kalau sekarang mungkin nggak ini hadis ini diterapkan zaman sekarang atau di lingkungan kita? Ya mungkin kalau di Ethiopia sana, daerah terpencil yang musolanya atau masjidnya itu masih tanah padang pasir, ya masih mungkin. Tapi kalau di Indonesia pada umumnya hadis ini sudah tidak mungkin kita terapkan kembali. Coba aja kamu praktekkan di sini, kamu nyiduh aja. Mau dikuburnya pakai apa? Ya kan nggak bisa. Pakai lap. Nah, ini dikubur kok. Kubur itu kan pakai tanah. Kamu harus jalan dulu keluar ngambil ini. Ya, berarti batal sholat kamu. Kalau waktu itu kan tanahnya pasir, langsung aja dikubur, satu gerakan udah tamat. Ya, masih boleh meneruskan sholatnya nggak batal. Jadi kalau kamu ngambil dulu pasir ke sana ini, sholatmu batal, itu satu. Yang kedua, kamu digebukin oleh teman-temanmu. Masa nyiduh di karpet, atau nyiduh di keramik, atau keramiknya mau dicongkel, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi hadis itu ada yang bisa kita amalkan, ada juga yang mutawaqqaf bih. Artinya apa? Berhenti hadis itu. Tidak bisa kita amalkan. Wairu ma'mulun bih. Tidak bisa kita amalkan.
Jadi istilah mustalah hadisnya ghairu ma'mulun bi. Jelas ya? Jadi hadis ini nggak bisa kita amalkan walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa anhu dan dari Anas radhiyallahu semoga meridhai Allah anhu kepada Anas. Qala berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu, la taqumu tidak akan terjadi as-sa'atu kiamat, qoma yaqumu berdiri. Tidak akan berdiri as-sa'atu kiamat, artinya apa? Kiamat itu tidak bisa terjadi hatta yatabahi sehingga jor-joran unggul-unggulan annasu manusia fil masajidi di dalam membangun masjid. Sekarang sudah terjadi belum jor-joran unggul-unggulan membangun masjid? Sudah mulai. Berarti apa? Kiamat sudah dekat. Kata Nabi tidak akan terjadi kiamat sampai manusia itu jor-joran membangun masjid. Masjid yang indah-indah. Bangun bangunan tinggi ya. Orang penggembala sapi, penggembala domba membangun rumah yang tinggi-tinggi, yang bagus-bagus. Terjadi saat sekarang ini, berarti kiamat sudah dekat. Jadi kalian jangan senang kalau membangun masjid bagus itu senang, bapak itu malah sedih. Sampai hari ini yang namanya Masjid Al-Jabar itu dekat sekali dari bapak. Kalau naik motor paling 5 menit 10 menit belum pernah ke sana. Karena apa? Ingat hadis ini. Sedih jadinya, berarti kiamat sudah dekat. Pertanda, salah satu pertanda sudah dekat itu kata Rasul, orang jor-joran dalam membangun masjid lebih indah. Nanti ditandingi lagi ada masjid yang lebih indah dari Masjid Al-Jabar. Makanya sekalian itu jangan eskal ya. Jangan eskal kepada orang yang berilmu. Kadang-kadang kalian belum nyampe. Ya sampai sekarang tetangga bapak orang diajak Masjid Al-Jabar aja nggak mau. Memang nggak seneng sama masjid. Bapak tidak senang pada masjidnya yang indah, tapi ingat akan hadis ini, berarti kiamat sudah dekat. Sedih, ya. Masjid Nabawi indah sekali. Ya, kalau orang awam ya, indah ya, sejuk ini itu. Ya kalau bapak ya mengusap dada, berarti kiamat sudah dekat. Karena apa? Ingat pada hadis Nabi. Tanda-tanda hadis Nabi itu kan banyak. Salah satunya perempuan pakai pakaian seperti menyerupai laki-laki, laki-laki pakai pakaian menyerupai perempuan. Banyak itu bapak itu punya langganan seorang perempuan. Bukan Yukensi itu, seorang perempuan. Naudzubillah min dzalik ya, jangan kalian tiru. Perokok. Terus gaya potongannya persis laki-laki. Bapak baru tahu 5 hari yang lalu. Padahal gaul ya ke warung bapak itu udah 1 tahun lebih. Kalau ke sekolahan bagaimana? Pakai celana panjang. Nanti itu pagi datangnya. Kayak orang ini sebagaimana laki-laki. Masuk ke kamar mandi, ganti rok pakai jilbab. Ganti rok pakai jilbab. Nah, nanti kalau mau pulang sekolah juga gitu, masuk dulu ke kamar mandi pakai celana panjang lagi, roknya dilepas, jilbabnya dilepas, jadilah seorang laki-laki. Kalau belanja ke warung bapak, kaosnya selalu dipajuin gini, lari selalu dipajuin, supaya apa? Yang mono di depan itu nggak kelihatan. Itu wawahi terjadi itu sehari itu bisa 3 bahkan 5 kali itu ke warung bapak beli rokok. Perempuan persis menyerupai laki-laki. Orang lain terkecoh. Padahal udah bertahun-tahun, bapak baru tahu 5 hari yang lalu. Itu dikasih tahu, ada seorang bapak ngasih tahu, Pak Kaki itu perempuan, awas hati-hati, jangan pegang-pegang. Biasanya kalau di warung bapak suka heureuy.
kakinya yang hitam bapak jepret pakai apa ya, pakai karet gitu ya. Laki-laki itu kan nongkrong kadang-kadang duduk gitu. Awas, hati-hati itu perempuan. Benar, perempuan, ternyata betul. Nah itu udah menyerupai, itu banyak enggak yang perempuannya pakaiannya menyerupai laki-laki atau sebaliknya? Banyak sekali. Itu salah satu tanda kiamat. Ada juga salah satu tanda kiamat di hadis ini, perempuannya 50, laki-lakinya 1. Udah terjadi belum? Sudah. Coba di pendidikan guru. Itu biasanya satu kelas itu, guru itu misalkan satu angkatan calon guru itu, yang perempuan 45, laki-lakinya 5 orang. Banyak perempuannya. Sekarang guru lebih banyak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Udah mulai ya. Walaupun belum pas 1:50 sesuai hadis, tapi sudah mendekati. Makanya bapak nggak heran itu. Bapak itu nggak tertarik. Ada di sana masjid bagus, berbondong-bondong gitu. Justru mengusap dada. Pertanda kiamat sudah dekat. Ingat ke hadis di sini. Ya, udah macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Berlomba-lomba dalam membangun masjid. 2 hadis lagi. Wa'an Ibnu Abbas dan dari Ibnu Akhrajahu meriwayatkan hadis ini al-khamsatu Imam 5 ila Tirmidzi ya, kecuali Imam Tirmidzi wasahahahu, dan mensahihkan hadis ini Ibnu Khuzaimah wa an Ibnu Abbas dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu, aku tidak diutus bi tasyidil masajid, dengan memperindah masjid. Kata Nabi, aku tidak diutus untuk membangun masjid itu yang indah-indah. Aku tidak diutus untuk berlomba-lomba dalam membangun masjid. Ini kata Nabi. Artinya apa? Ya masjid itu yang sederhana, jangan diperindah. Makanya ada orang yang fanatik, ya, kaligrafi pun haram hukumnya. Hadisnya mana? Ini dasarnya. Aku tidak diutus untuk memperindah masjid. Ya, kalian tafsirkan sendiri. Kalau kalian menganggap kaligrafi itu memperindah masjid, berarti masuk ke kategori hadis ini, berarti haram. Ya. Kan di sini jelas, aku tidak diutus untuk memperindah masjid. Diutusnya apa? Nah, di hadis yang paling awal itu untuk membersihkan dan membuat harum. Udah itu aja. Makanya zaman Nabi tidak ada masjid itu yang indah, sederhana, tapi bersih, tapi harum. Nah sekarang kembalikan, apakah kaligrafi itu termasuk memperindah masjid? Ya, tergantung penafsiran kalian. Kalau menurut kalian itu memperindah masjid, berarti hukumnya haram. Tapi kalau kaligrafi itu untuk syiar, bukan untuk memperindah, ya, ini untuk syiar, hukumnya boleh. Makanya terjadilah perbedaan. Hadisnya satu, hukumnya bisa macam-macam. Ada yang menghukumkan boleh, ya, ada yang makruh, ada yang haram. Ya, kalau menurut kalian menafsirkan ini hadis ini, ya, kaligrafi itu untuk syiar, ya berarti boleh. Kalau untuk memperindah masjid berarti haram. Berarti haram. Ya, itulah terjadinya perbedaan. Maka kalian jangan fanatik, ya. Kalian jangan fanatik. Oh, ada kaligrafi haram. Ya belum tentu. Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk syiar, ya, boleh. Tapi kalau tujuannya untuk memperindah, ya haram. Makanya kalau bapak ya yang sewajarnya aja lah. Yang sewajarnya saja. Ya, seperti kaligrafi ini. Kira-kira kalau dipasang di masjid itu tujuannya apa? Syiar atau memperindah. Syiar, letak syiarnya di mana? Kebaca juga enggak. Kan bisa diperdebatkan. Akhirnya jatuhnya apa? Makruh.
bisa ya. Kebaca juga enggak. Ya udah kalau gitu ya jangan haram baiklah makruh aja. Ya, satu makruh, hadisnya padahal satu ya. Ya, satu. Kalau tujuannya memperindah jelas haram. Syiar, masa syiar kebaca juga enggak? Ya kalau gitu makruh lah ya, kebaca bagi yang anak kecil. Tapi kalau bapak kan enggak kebaca, jatuhnya menjadi makruh. Ya, macam-macam, jangan fanatik. Jangan fanatik. Kalian ikut saja ya yang awalnya bagaimana? Kalau awalnya di kaligrafi di masjid itu mengharamkan ya kamu ikut itu aja. Yang paling awal ya. Tapi kalau bapak kan moderat ya, kalau pakai kaligrafi yang gede lah, yang kebaca gitu aja. Allah, Muhammad, gitu aja. Yang la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah itu jelas kebaca. Yang gede itu namanya moderat. Kalau yang kecil kalau nggak kebaca ya gimana syiarnya? Gimana syiarnya? Jelas ya. Jadi membangun masjid itu ya perintahnya hanya dua, bersih dan wangi. Memperindah itu kata Nabi enggak diperintahkan, tapi bahasanya aku tidak diperintahkan, artinya moderat. Artinya moderat, berarti juga tidak dilarang, ya. Tidak diperintahkan, tidak dilarang, ya moderat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin wa akhrajahu mengeluarkan hadis ini Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa sahahahu dan mensahihkan hadis ini Ibnu Hibban. Wa an Anasin dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat ditunjuk alayya atas diriku, ditunjuki, diberikan petunjuk lah, uridat alaya atas diriku, ujuru beberapa pahala umatku. Uridat itu ditunjukkan, berarti uridat ditunjukkan alaya atas diriku, kata Nabi, ujurun beberapa pahala umatku, hatal qadatu sehingga pahala menghilangkan kotoran, yuhriju mengeluarkan terhadap kotoran, ar-rajulu seorang laki-laki, minal masjid dari masjid. Jadi aku ditunjukkan pahala umatku, yakni kalau umatku itu melihat ada kotoran di masjid, sampai kotoran itu dibuang dari dalam masjid. Jadi pahala kalau ada kotoran dalam masjid, buru-buru kalian buang. Nah, itu pahala untuk membersihkan masjid dari kotoran itu ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi. Jadi berarti apa? Berarti pahalanya besar sekali. Makanya membersihkan masjid itu utama ya, utama. Rawahu, meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Wastaghrabahu dan menggharibkan hadis ini Imam Tirmidzi. Jadi hadis ini asing ya. Hadis ini asing, tidak banyak yang meriwayatkan. Tapi ada juga yang mensahihkan, wasohahu dan mensahihkan hadis ini Ibnu Huzaimah. Kalau saya ya setuju dengan Ibnu Huzaimah, hadis ini sahih. Karena apa? Masuk akal. Masjid itu harus bersih sesuai dengan hadis yang pertama bab masjid, bahwa masjid itu hendaklah bersih dan wangi. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu, semoga meridhai Allah anhu, kepada Abi Qatadah, an qala, berkata Abi Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, tatkalanya masuk, ahadukum salah seorang dari kamu sekalian, al masjidah, ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah duduk, hatta yusholla, sehingga sholat rakaataini, 2 rakaat, muttafaqun alaih. Jadi
kalian itu kalau masuk masjid jangan sekali-kali duduk sebelum sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi diwajibkan, itu sunat muakkad ya. Bahkan ada orang berdasarkan hadis ini jelas saja kamu pahami, kamu tafsirkan. Ada yang mewajibkan. Orang yang rajin nggak pernah meninggalkan sholat tahiyatul masjid pasti mewajibkan. Tapi ya kebanyakan ulama sunat gitu aja, sunat muakkad. Itu tahiyatul masjid. Karena apa? Perintah Rasul, hendaklah kalian jangan duduk sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Tafsirnya bagaimana? Ada yang mewajibkan, ada yang sunat muakkad, ada yang sunat biasa. Macam-macam dia tafsir itu. Wallahu a'lam bishawab.